Kalau orang poligami pun dia nggak bisa punya cinta banyak gitu kan. Karena makanya Nabi SAW mengatakan waktu saya ditanya cinta siapa, dia bilang Aisyah. Dia nggak bilang semua istrinya. Tapi sayang, rindu itu ada semuanya gitu kan. Maka di sini dia bisa tulis kalau dia tidak berubah, dia cinta misalnya ya, dia tidak akan berubah, dia transparan, udah selesai. Saya bilang ada lagi opsi lain. Ibu boleh istikharah kepada Allah. Sudah selesai? Udah. Bagaimana Bu? Saya tenang kalau oke, saya masih kasih tambahannya. Dan saya harap Bapak setuju. Saya bilang sama suaminya. Bapak mau menikah sama siapa? Ada si fulana. Ibu sudah tahu? Iya, disebut namanya perempuan itu. Baik. Ibu boleh ketemu sama perempuan itu. Bahasakan sama dia. Ini suami saya mau nikah sama kamu sekarang. Dan saya ini terganggu nih. Saya takut nanti suami saya berubah. Gak cinta lagi sama saya. Nanti dia curang dari sisi nafkah. Syubhatnya apa? Bahasakan. Dengarkan jawaban. Karena yang punya jawaban dia. Kalau dia bilang, enggak, saya tidak akan mengganggu rumah tangga ini, saya mau masuk untuk melengkapi saja dan segala macam. Oke, tulis dalam bentuk tulisan. Setelah itu ibu juga istikharahkan. Jadi tenang, karena syubhatnya terjawab. Tapi kalau antum main kucing-kucingan, ya, suka perempuan, daripada zina nikah saja. Nanti kalau ketahuan bagaimana? Nanti aja tiba masa, tiba akal gitu kan. Ya ini jadi kayak bom waktu, bisa meledak setiap saat gitu kan. Bisa meledak setiap saat. Jadi perlu juga dipertimbangkan baik-baik. Ya. Kalau Allah mudahin berdoa kepada Allah, bekali diri dengan ilmu yang cukup, istri selalu dirangkul bersama-sama untuk bisa memahami adalah satu perintah agama dan bukan hal yang harus dikhawatirkan. Apa syubhat dia kita jawab, ya. Kita berikan apa yang menjadi kendala buat dia, insya Allah akan berjalan dengan baik. Allahu a'lam. Ya. Kita tutup pertanyaan terakhir Ustaz. Oke. Jangan poligami lagi. Enggak Ustaz. Udah tahu semua ya kuncinya. Pertanyaan terakhir Ustaz. Ustaz, apakah saya berdosa apabila saya membalas maki-makian dari mantan pacar suami saya? Dia menyebut saya wanita tak tahu malu, wanita murah, dan membuat saya sakit hati. Karena tersulut emosi maka saya maki-maki balik. Padahal saya menikah dengan suami saya dengan cara yang baik-baik dan insya Allah tidak menyakiti siapapun. Mohon nasihatnya Ustaz. Orang kalau mencaci maki kita, ya, jangan dilayani karena cacian itu dosa. Bahkan kita pernah jelaskan mencaci maki dosa besar. Ya, apalagi dengan menyebut nama hewan atau kata-kata yang tidak santun itu ya, itu dosa besar, bukan cuma dosa biasa. Jadi kalau dia ucapkan itu tidak usah dibalas. Biarkan dia yang berdosa. Toh juga si penanya ini kan sudah status istri. Orang itu bukan istri. Untuk apa dikhawatirkan? Gitu kan? Kecuali terjadi antara istri sama istri ini berbeda lagi. Gitu kan? Mungkin perlu dilihat siapa yang bersalah sehingga diluruskan, ditengahi dan segala macam. Tapi kalau ini bukan istri, untuk apa dihiraukan? Dan semua sumber teman-teman, ini sederhana. Kan kita sekarang komunikasi via handphone ya. Sederhana. Ada orang yang mengganggu hidup antum, blokir. Selesai. Kau salah ya. Dia pakai nomor baru, blokir lagi. Dia mau pakai berapa? 10 nomor, 10 kali blokir. Habis selesai. Dan hiduplah tenang setelah itu. Dia juga akan jenuh nanti. Yang jadi masalah ini kalau kita selalu mau ikutin kebodohan orang. Caci maki, kita caci maki juga. Orang itu melotot, kita melotot juga. Dia jelek, kita jelek kan gitu. Kan jadi tidak baik. Jadi nggak usah dilayani. Ya, anggap ini ada sumber pahala. Dan tidak usah juga komunikasi lagi dengan orang seperti